Oke, selamat siang penonton sekalian. Di belakang gua nih ada Mitsubishi Pajero yang udah dikembung-kembungin. Konsep modifikasinya adalah pre-runner. Nah, siapa yang bikin? Yang bikin temen lama gua, Daniel Zebedeus. Ya. Kalau pada ingat, dia yang sebelum ini bikin Rantis ya, Nil? Ya, betul, Rantis. GI1. Betul. Oke. Spesialisasinya dia memang memodifikasi SUV dan sejenisnya, terutama roll bar, kaki-kaki, dan sistem suspensi. Ini karyanya dia yang terakhir, yang paling baru lah, Mitsubishi Pajero, yang fendernya udah dikembungin depan belakang, bumpernya dipotong, diganti kayak bull bar gitu, tapi ukurannya kecil, simple lah. Sama bannya pakai ukuran 35 inci. Nah, kelihatannya sih biasa-biasa aja, tapi sebenarnya banyak yang, kalau gue boleh bilang, ini mobil Hilux Triton. Bodi, mesin, sasis Mitsubishi, gardan, suspensi, bla 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 Toyota Hilux. Bener ya? Benar. Nil ya? Benar. Nah, gimana Nil? Gue bingung nih mulai dari mana. Kita mulai dari depan deh. Ya. Kita mulai dari depan. Ini kan sasisnya Mitsubishi tetap. Pajero semua. asli. Pajero. Ya. Mesin Pajero, Pajero, bodi Pajero. bodi Pajero. Nah, kenapa pakai Hilux dan gimana caranya lo pasang gardan dan suspensi Hilux di sasisnya Mitsubishi? Awalnya memang ada permintaan dari si pembeli kendaraan ini, kalau Pajero-nya ini pengen menggunakan ban dengan ukuran 35 inci. Nah, kita semua tahu bahwa Pajero tidak mengeluarkan aftermarket gear. Yang kita perlukan ini pada saat kita mengganti ukuran ban, tentunya rasio dari Gardan, gigi gardan mesti berubah. Harus diikutin, ya, harus berubah. Dan itu Pajero nggak punya. Nggak punya. Berarti kalau misalnya Pajero standar dikasih 35, pasti boyo. Pasti boyok. Oke. Nah. Akhirnya lu pakai Hilux. Halo. Nah, jadi prosesnya pertama adalah semua support bracket di chassis Pajero yang untuk arm depan, suspensi, semua itu kita lepas. Kita lepas, terus kita mulai lagi memasangkan support arm dari semua ini, dari si Hilux ke si Pajero-nya. Kan gitu. Jadi yang paling pertama ini yang jadi PR di saya ini adalah memasang arm-arm yang tentunya sudutnya tidak boleh berubah. Oke. Karena di situ ada kaitannya dengan steering, stabilizer, kan. Terus ada gardannya, kan gitu kan. Ya kita upaya. Berarti ini sasis tetap Pajero. Pajero kosong, sasis Pajero kosong. Sasis Pajero kosong. Dipasang kembali, Pasang support lagi. bracket untuk semua arm suspensi dari si Hilux. Barang Hilux yang dikawinkan ke sasis Pajero tentunya kan ada support bracket yang harus menyesuaikan si Hilux-nya kan. Menyesuaikan Hilux dengan Pajero plus menyesuaikan sama bodinya Betul. Pajero kan. Betul. Kan nggak mungkin memasang gardan nanti jatuhnya tahu-tahu lebih ke depan atau Ya. lebih ke belakang Ya, gitu ya, kan. gitu, Karena gitu. jadi kalau dilihat jadi nggak Pajero. Kalau ini kan Betul. dilihat jadi masih tetap Pajero, ya. ya, betul. Meskipun bawahnya udah bukan. Ada bukan. Oke, terus Nah, habis itu kita rubah body ini menjadi wide body karena memang kebutuhan dari ban ternyata Hilux nih lebih lebar. dari si Pajero sendiri. Meskipun ini standar, Standar, betul. arm standar, Ini arm standar. Betul. tapi dia dimensinya ketika lebar. dipasang di sasis Pajero Sasis, di body Pajero ternyata lebih dia lebar. Lebih lebar. Oke, jadi si spakbor ini dibikin begini menyesuaikan dengan lebar arm standarnya Hilux. Hilux, ya. Oke, Nah, habis itu kita ganti suspensi. Depan kita pakai Kings coilover, oke, ya kan? iya. Ini udah coilover, ini shocknya King. Heeh. Ya kan, ini cukup
menurut saya udah cukup lah untuk kita pakai off-road atau di jalan biasa ya. Kan gitu kan. Dan terus sorry Nil, balik lagi dikit. Kan kalau pakai ban 35 berarti ini dipotong dong. Ini dipotong, dinaikin. Ini fender, maksudnya ruang fendernya harus dikurangin ya? Harus dikurangin, ya. Maksudnya supaya ini jadi lebih Pada besar. saat dia full bump travel, dia tidak nyangkut di fender. Oke. Kayak gitu. Oke. Kira-kira gitu. Nah terus dari depan, Kita ke transfer belakang. case segala macem Enggak ada berubah. Semua nggak berubah. aslinya. Ini askopel ke belakang Opel sama Pajero. Cuman di flank tidak ada perubahan yang terlalu banyak di antara flank si Gardan Hilux sama Pajero. Cuman ngegeser lubang baut kopelnya aja. panjangnya sama. Panjangnya sama. Yang ke depan panjangnya juga sama. Sama. Oke. Oh karena lu tadi masangnya sesuai dengan dudukannya Ya, Pajero. ya. Jadi panjang kopel Semuanya nggak sama. berubah. Ya. Oke. Nah yang di belakang gimana nih? Yang belakang Pajero itu Kalau nggak salah ini sistem suspensi armnya segala diganti ya. Jadi Hilux. Bukan Hilux. Oh gimana? Bukan Hilux. Jadi aslinya arm Pajero itu kan bagian belakang tuh radius arm. Oke. Radius arm di mana gardan itu memang diikat dalam satu arm, ya kan? Terus dipasang kontrol bar, Kontrol bar. ya kan? Ya. Nah, jadi yang sekarang saya buat di sini, bagian belakang suspensi ini saya bikin four-link arm. Sehingga kontrol barnya nggak diperlukan. Kontrol bar tetap diperlukan, ada. cuman armnya jadi dua, Tunggu. di atas Armnya- sama bawah. Oke. Itu membuat selain langkahnya lebih panjang, juga sudutnya ketika dia bergerak menjadi lebih bagus ya. Lebih bagus. Tapi yang paling utama karena konsepnya pre-runner, ini kan kendaraan ini harus apa ya? Harus pada saat digas gitu kan. Dan dia kan harus lebih tengadah dia ke depan. Ya, karena pre-runner sendiri dasarnya dia udah Ya, dongak betul, gitu kan. betul. Begitu digas dia harus Betul. tambah gitu. Tuh, nah sementara si desain armnya si Pajero yang namanya radius arm itu begitu kita dapat traksi dia bukan turun bodinya tapi dia naik. Naik. Ya kan? Oke. Sehingga kita lakukan perubahan dari radius arm menjadi four-link arm. Berarti ketika ayunannya ekstrim, dia ke bawahnya juga jadi lebih lembut dong. Iya, jadi lebih Dengan banyak semuanya. dengan four link ini. Ya betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau misal dia jumping gitu, jatuhnya juga lebih. Ya, bump travelnya lebih banyak. Oke. Nah, gitu kan. Apa susahnya Nil? Buat belakang sebetulnya nggak ada masalah ya, karena tidak ada yang digeser titik armnya. Cuman membuang satu busing arm di radius armnya, kita jadiin jadi single arm. Tadinya kan 2 busing, Ya, ya kan? ya. Nah, kita putusin satu jadi 1 arm, tapi perlu ada penambahan arm di atas, makanya disebut four-link arm. Nah, yang tambahan itu dibikin custom. Di custom. Oke. Ya. Tuh. Suspensi belakang saya pakai King juga, coilover. Oke. Belakangnya ini 12 inci travel. Cukup 24 inci. 12. Oh, 12. 12. Depannya? Jadi standar karena di arm 8. Jadi roda di roda tuh dapat 10 kalau depan. Kenapa belakangnya lebih panjang Nil dibanding depan? Yang belakang ini kan memang perlu di samping ruang geraknya lebih cukup ada, dan memang suspensi belakang ini Oh iya, kalau mobil kecepatan ini lebih penting travel lebih banyak daripada betul. depan. Kalau gua nggak salah juga si mobil pre-runner itu ketika jumping yang belakang harus turun lebih dulu kan. Jadi dia jaga untuk bump sama travel. Sehingga itu membutuhkan travel yang Banyak. yang lebih banyak ketimbang yang depan. Ya. Karena dia jatuhnya bukan Ya. begini kan. Ya. Dia jatuhnya begini. Ya, Oke. kayak gitu lah kira-kira. Sip. Nah, terus Ini apalagi juga nih ada di belakang? perubahan di bagian belakang. Bumper tetap, ini fungsinya towing bar. Oke. Cuman saya desain seperti bumper, tapi ini jadi kesatuan, jadi fungsinya towing bar sebenarnya. Oke. Cuman supaya jadi memang gayanya pre-runner, bumpernya harus sederhana, harus ada bumper, sehingga saya buat bumpernya seperti ini. Ini dudukan bumpernya tetap ke Tetap ke sasis, sasis. tetap ke Tetap sasis sasis, kan. ya. Tapi tadi gue lihat nggak ada ban serepnya Nil Di bawah. dalam. Kebetulan Oh, di dalam. Nah, ini. Jadi di sini ada Rak. untuk Rak naruh barang. ya kan? Terus ada cargo barrier juga supaya si barang yang di atas ini tidak masuk Nggak dalam masuk ruang ke sana. kabin, Oke. ya. Terus di sini di paling bawahnya kita taruh untuk
ban cadangan, ban serepnya. Oke. Tidak ada perubahan apa-apa di dalam sini. Hanya jok belakang aja diambil ya? Jok belakangnya kita lepas. Jok diambil. Ya. Ini belakangnya juga nggak terlalu rumit karena memang yang punya juga masih pakai sehari-hari kan ya. Ya. Jadi dia nggak butuh bener-bener rak mobil off-road atau rak bengkel atau apa. Ya. Begini buat dia udah cukup Ya, gitu bisa kan. untuk kerja atau Bisa untuk naruh. kerja. Ya mungkin istrinya belanja atau apa kan Ya. bisa lebih gampang lah ngeluarin barang. Oke. Nah, mesin standar Mesin nih. standar. Mesin standar. Cuman ECU-nya di remapping. ECU di Kebetulan remapping. ada teman di SS Performance yang bantu kita untuk nge-remap Oke. ulang si ECU-nya gitu. Karena udah diubah suspensinya menjadi dalam tanda kutip lebih mumpuni di medan yang enggak rata. Boleh dong abis ini kita cobain. Boleh, silakan. Bentar Boleh. ke jalan yang gitu-gitu. Boleh. Oke. Boleh. Oke, semuanya habis ini kita ke lapangan buat nyoba Pajero putih yang dimodifikasi ala Prerunner itu. Oke, itu tadi gua udah nyobain Pajero yang dimodifikasi ala Prerunner. Enak di jalanan, di jalan batu juga tadi suspensinya enak banget, nggak salah lah ya kalau diganti dengan Toyota Hilux sistem suspensinya. Oke, sekian dulu pemirsa, jangan lupa subscribe dan like kanalnya Ottoman.